Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Huna ya akhi, huna. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini benar-benar mereka berada di atas kezaliman dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh beliau telah memperjuangkan agama Islam, membawa umatnya dari kesyirikan menuju ifradullah Subhanahu wa taala. Insyaallah, sebagaimana biasanya di setiap malam Kamis kita ba'da maghrib akan mempelajari bahasa Arab dengan memakai kitab Durusul Lughah li ghairin nafiqina biha, yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahim hafizahullah ta'ala. Antara sebab kenapa kita menggunakan kitab ini, ya karena kitab ini mudah. Ya, mudah kitab ini. Mudah untuk dipelajari dan mudah untuk difahami. Sekarang di halaman 37 ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang Al-Qamar dan Asy-Syamsu, bahwa mereka berbeda. Al-Qamar mudzakkar, sedangkan Asy-Syamsu itu muannas. Ya, makanya di sini disebutkan di nomor 10 Al-Qamaru jamilun, bukan jamilatun. Kalau jamilatun salah ya. Hatta di Al-Qur'an pun qamar itu menunjukkan kepada mudzakkar. Wa insyaqqal qamar, bukan wa insyaqqatil qamar. Wa insyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. As-sa'ah itu hari kiamat. Disebut dengan fi'ilnya muannas. Iqtarabatis sa'ah. Ada ta ta'nits, sakinah. Sedangkan asy-syamsu ya, dia muannas. Sebagaimana perkataan ya firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Ibrahim.
Allah katakan falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat matahari bazighatan, terbit, itu muannas. Kenapa bazighatan muannas? Karena asyams juga muannas. Maka dia mengatakan hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Sedangkan untuk qamar falamma ra'al qamara bazighan, tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan muncul bazighan dengan lafaz mudzakkar. Di sini qamar mudzakkar, makanya bazighan. Kemudian tamrin yang keempat. Kenapa nih? Empat sampai sahih atau sahihil jumala al-atiyah ya, sahihil atau sahih al-jumala al-atiyata. Ha huwa qadim. Salam. Sahihil jumala al-atiyah. Sahih itu artinya apa? Perbaiki. Sahih itu perbaiki. Al-jumal al-atiyata, ya, kalimat berikut. Atiyah berikut. Berarti dari nomor 1 sampai nomor 5 ini, ya, ini kalimat-kalimat yang salah. Kemudian disuruh perbaiki. Nah, yang pertama itu haqibatuman hadza. Nah, berarti kalimat ini apa? Salah. Nah, yang benar gimana, Bang Furkan? Man haqibatu hadza. Nggak bisa. Kalau man berarti hakibah itu jadinya berakal dia. Nggak bisa. Man hadza haqibatu. Kata pertama dengan huruf jar itu susunannya benar. Berarti yang salah di mana? Sabar. Jadi haqibatuman hadhihi. Benar kan? Kan haqibah mu'an, hadza itu mudzakkar. Salah. Yang benar adalah haqibatuman hadhihi. Nah, nomor 3. Antum nomor 3. Nomor 3. Iya, nggak apa-apa. Nomor 3. Dengan meriantar. Iya. Acak-acak apa-apa. Hadza sayaratun tabibu. Mudhaf ilaih. Ulangi. Hadza sayaratun tabibi. Salahnya di mana? Iya. Hadhihi sayaratun tabibi.
Iya. Atau bibi tadi sebagai apa? Saya rotu sebagai apa? Coba ingat. Konsen. Konsen ya. Khobar. Hah? Yang yakin. Khobar. Mubtada'nya? Masya Allah. Good. Tamam. Mumtaz. Pak Jul na Rokmu Tsani. Al-ghurfatu maftuhun. Naam. Hadihi khoto. Naam. As-sahih. Sahih, al-ghurfatu maftuhatun. Naam. Sahih. Al-ghurfatu maftuhatun. Jadi mubtada khabar sama-sama muannas. Jadi maftuhah menyesuaikan dengan ghurfah. Maftuhatun. Maftuhatun sebagai apa? Mudhaf ilaih majrur kasroh. Maftuhatun dibaca. Iya. Loh. Yang diborong. Yang benar apa? Satu aja. Yakin. Mubtada'nya mana? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ar-Rabi'ah, antum? Hadhihi miftahus sayyarati. As-sahih benarnya? Hadza miftahus sayyarah. Hadza miftahus sayyarati. Benar ya? Hadza miftahus sayyarati. Benar. Karena hadza menunjuk kepada miftah, bukan ke sayyarah. Sayyarati sebagai apa? Miftahu. Iya, mudhaf, tapi kedudukan dia asli apa? Khabar. Mubtada'nya? Hadza. Naam. Mubtada'nya hadza. Kemudian yang kelima. Ya. Sayyarati. Aina? Sayyarati. Sariroti. Kokti. Ya. Aina sayyaratu. Ma makna? Artinya apa aina sayyaratu? Domir. Apa? Aina ini apa? Enggak, bukan artinya. Dia ini apa? Apa aina ini apa? Kayak hadza, kan? Hadza ini apa? Isim isyarah, ya kan? Nah, kalau aina apa aina? Lupa, Pak. Isim istifham. Nah, di mana mobil? Kemudian huwa fi syari'i. Itu kan salah. Yang benar apa?
Adik-adik yang ribut ya. Hah? Adik-adik jangan ribut ya. Mainnya jangan berisik. Jadi benarnya Bapak mana yang benar? Antum. Hiya fi syari'i. Hiya dhamir untuk siapa? Nah. Baik. Kemudian at-tamrin al-khamis. At-tamrin al-khamis. Coba baca Pak Eka. Iqra. Itunya dibaca. Yang tulisan tebalnya dibaca. Salah nggak apa-apa, yang penting dibaca. Masya Allah. Nah. Artinya? Baca dan tulislah dengan memberi harakat pada akhir kalimat. Masya Allah. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Al-kalimati sebagai mudhafun ilaih ya. Mudhafnya mana? Awakhir. Awakhiri pun dia sebagai mudhafun ilaih. Dia sebagai mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Dhabti. Ada berapa mudhaf ilaihnya? 2. Al-kalimati kemudian awakhiri. Nah, awakhiri tadi sebagai mudhafun ilaih dan dia juga sebagai mudhaf lagi. Dia mudhaf ilaih namun dia juga sebagai mudhaf. Ya, mudhaf ilaihnya kalimat. Baca dan tulis ma'a dhabti bersamaan dengan memberikan harakat awakhiril kalimati, akhir-akhir kata. Nah, akbar al-awwalu Hada Muhammadun wa dzalika Hamidun. Kalau artinya gimana? Hada apa tadi? Ini Muhammad. Ini Muhammad. Dan itu Hamid. Ini Muhammad dan itu Hamid. Kalau Muhammad aja gini tulisannya. Nah, Muhammad. Hada Muhammad ya. Tapi kalau ini ada tambahan apa nih? Ini alif apa lam? Lam. Lam apa namanya? Lam jar. Hada li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Nah, lam jar ini bermakna apa? Kepemilikan, kepunyaan. Misalnya ditanya liman hadal qalam. Pulpen siapa ini? Maka kita jawab, misalnya kalau pulpen punya kita, hadali. Li. Hadali. Kalau muannats hadhihi li. Kalau bukan punya kita, punya dia misalnya. Lahu. Atau punya perempuan laha. Kan pakai lam itu, lam jar namanya. Bermakna kepemilikan. Kepunyaan. Ada juga yang diawali dengan lam. Lam kepemilikan ini contohnya apa? Liman hadal qalam. Liman hadal qalam. Kepunyaan siapa? Maka kita artikan kepunyaan siapa? Ya kan? Karena diawali dengan lam
itu bermakna kepemilikan. Maka yang jawab juga memakai lam tadi. Hadza li misalnya. Ini punyaku, punya saya. Nah, ini lam termasuk daripada harfu jar. Kaf nanti juga harfu jar. Ya. Bukan jar, bukan jar yang panjang ya. Yang sering ketukar ya. Jangan ya. Jar panjang itu artinya apa? Tetangga. Jamaknya jiron. Nah, harfu jar itu jimnya tidak panjang. Huruf jar. Lam nih huruf jar. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Kalau dibaca hadza Muhammadun itu tidak lagi bermakna kepemilikan. Ya. Hadza Muhammadun misalnya. Ini adalah Muhammad wa dzalika Hamidun. Dan itu adalah si Hamid. Hanya mengkabarkan. Sedangkan ini kemasukan lam jar. Lam jar bermakna kepemilikan. Jadi setiap huruf jar itu nanti dalam pembahasan tertentu khususnya itu setiap huruf jar itu ada maknanya. Bahkan ada pembagiannya, contoh-contohnya. Lam bermakna ini, min bermakna ini, an bermakna ini, fi bermakna ini. Ya? Ini kepemilikan mesti orangnya ada di tempat atau tidak ada? Tidak mesti. Hadza li Muhammadin misalnya. Muhammadnya di mana? Di kamar misalnya dia. Oh, jangan diambil nih. La ta'khud. Hadza li Muhammad. Jangan diambil nih punya Muhammad. Mana Muhammadnya? Di kamar. Ya. Kemudian Atsani Abi Syifa. Sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa nih? Biasa sampai jam 10 ya? Oh bukan ya, setengah 9 ya? Liman hadhihi Yasir. Punya siapa ini? Ini punya Yasir. Liman hadhihi berarti hadhihi ini berarti barangnya itu barang muannats ya. Liman hadhihi li Yasirin. Kepunyaan siapa ini? Ini kepunyaan ya Yasir. Barangnya itu muannats misalnya apa? Tas misalnya kan? Ya. Di sini lamnya menjarkan isim istifham. Tahu ya? Lam jar itu yang bermakna kepemilikan menjarkan isim istifham. Maka nanti disebut ya man di sini sebagai majrur. Majrur. Nah, kenapa majrur kan kasroh? Ini kenapa tetap man bacanya? Karena dia tidak berubah, mabni. Liman hadhihi li Yasirin. Ini kepunyaan ya Yasir. Hadhihi sebagai apa? Abu Syifa? Kabarnya? Ini bentuk kabarnya modelnya apa nih? Syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Iya, serupa kalimat ya. Serupa kalimat, tapi bukan kalimat sempurna dia. Yang kalimat sempurna itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Namun ini syibhul, serupa. Ya. Nah. Ats-tsalits. Ustaz Andi. Ats-tsalits ya. 3.
Di mana? Alhamdulillah. Harus dibaca akhirnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya, ya segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah. Kalau pujian bagi Allah itu mengandung apa? At-ta'zim wal mahabbah. Mengandung pengagungan dan cinta. Kalau untuk manusia itu madhu ya, madaha yamdahu, madhu. Nah, itu terkadang pujian bukan atas dasar cinta, tapi karena memuji karena mengharap apa? Mengharap imbalan. Seperti para penyair di zaman dahulu, mereka memuji para penguasa. Mereka memuji para penguasa. Namun tujuan memuji tersebut apa? Bukan karena ingin mengagungkan penguasa tersebut, bukan. Tapi karena apa? Setelah dia puji itu, dia buat syair, nah dikasih apa namanya? Kasih hadiah, dikasih uang. Tujuannya untuk mendapatkan uang. Maka di sini madhu ya, untuk manusia ya. Adapun kita kepada Allah bukan madhu. Bukan al-madhu lillah. Alhamdu pujian. Al-madhu juga pujian. Alhamdu itu pujian yang mengandung apa? Al-mahabbah wa ta'zim. Kita benar-benar mengagungkan Allah. Ya, cinta kepada Allah. Kemudian yang keempat. Siapa? Andika. Ar-Rabi' lillahi al-masyriq wal maghrib. Milik Allah timur dan barat. Iya. Lillahi al-masyriqu wal maghribu. Ya, bagi Allah timur dan barat. Karena asalnya begini dia kalimatnya. Al-masyriqu wal maghribu lillah. Ya, namun lillah ini kan lillah asalnya di akhir. Ini diawalkan. Ya, kalau diawalkan dia berfaedah apa? Pembatasan. Karena maksudnya hanya bagi Allah timur dan barat. Makanya di sini asalnya apa tadi saya bilang? Al-masyriqu wal maghribu lillah. Masyriqu mubtada, ya kan? Kemudian lillah itu jadi khabar yang bentuknya syibhul jumlah, ya kan? Namun di sini khabarnya didahulukan. Nah, ini khabar yang terlebih dahulu itu khabar. Namanya nanti khabar muqaddam, ada pelajarannya. Khabar yang didahulukan, mubtada yang diakhirkan. Khabarnya lillah. Ini bukan Allah. Jangan dibaca Allah. Kalau antum baca Allah, nanti artinya Allah al-masyriqu wal maghrib. Allah itu timur dan barat. Nggak boleh, ya kan? Kenapa kita baca lillah? Karena sebelum lafzul jalalah itu tidak ada alif. Maka di sini bermakna lillah, bagi Allah. Berarti ini susunan apa? Jar majrur. Nah, pertanyaannya, apakah jar majrur itu boleh jadi mubtada? Boleh jadi mubtada. Secara kaidah ada nggak ciri-ciri yang boleh jadi mubtada itu jar majrur? Nggak ada. Kalau khabar iya. Namun di sini apa kita sebut lillah ini mubtada? Bisa? Nggak bisa. Tapi apa? Khabar. Kok di awal? Nah, namanya khabar muqad. Khabar muqad. Khabar muqad. Khabar muqaddam. Khabar yang diawalkan atau didahulukan. Nanti pelajaran setelahnya insya Allah antum akan paham. Sekarang mungkin belum ya, masih bingung. Tapi pelajaran setelahnya ini paham nanti. Banyak nanti di pelajaran setelah ini. Antum akan mendapati banyak contoh khabar muqaddam, mubtada, mu'akhir.
Nah, khabarnya muqaddam disebut. Nah, kalau yang mubtada khabar yang itu tidak disebut sebagai muqaddam atau muakhar. Khabar aja, mubtada aja. Tapi kalau yang sudah khabar yang sudah diawali ini diletak di awal, maka dia ada istilah tersendiri namanya khabar muqaddam. Tahu artinya muqaddam ya? Diawali, didahulukan. Ya. Nah, kalau mubtada'nya apa namanya? Hah? Iya, mubtada. Dah, kok gini? Gini deh. Mubtada muakhar. Artinya apa? Yang mubtada yang diakhirkan. Mubtada hukum asalnya ada nggak di akhir? Ada. Mubtada itu di awal. Nah, kalau dalam kondisi ini mubtada di akhirnya kan namanya mubtada muakhar. Jadi yang susunan yang biasa kita pelajari itu mubtada khabar, itu mubtada aja, nggak ada muakhar atau muqaddam. Ya, mubtada aja. Yang setelahnya apa? Khabar. Tapi kalau yang khabar diawalkan namanya baru ada istilah muqaddam dan muakhar. Muqaddam didahulukan, ingat. Muakhar yang diakhirkan. Lillahil masyriqu wal maghribu. Lillahi lafzul jalalah itu sebagai apa? Jangan dibilang mubtada. Khabar karena jar majrur tidak bisa jadi mubtada. Nah. Ini hapus itu ya. Hah? Iya. Nanti ada yang contohnya ada pelajarannya ya. Jadi enggak usah apa ya. Ketika antum misalnya kurang paham jangan ini minggu depan enggak hadir lagi, enggak bisa. Nah, itu apa namanya istilahnya? Lelaki kan enggak gitu dia. Ini dia justru makin hadir, ya kan? Makin penasaran dia. Kita makin penasaran. Kemudian al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Ini tolong dihafal nih ya. Dihafal nih. Baca Pak. Iqra. Al-miqwatu. Al-mikwatu. Al-mikwatu. Al-miqwatu. Nah, apa makna? Mikwatu. Gosok, setrika, gosok. Setrika ya. Kalau gosok nanti gosok apa yang digosok? Setrika. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Iron. Manusia setrika. Terus. Dah, mikwatu itu setrika. Mudzakkar mana? Muannas ya. Kemudian di bawahnya iya. Sapi betina. Kemudian
Al Al-udun. al-udhunu. Al-udun. Al-udhunu. Apa arti al-udhunu? Telinga. Nah, ini al-udhunu muzakkar apa muannas? Kenapa? Muannas, kenapa? Iya, anggota tubuh berpasangan. Antum. Bapak. Al-ummu. Apa? Iya. Hah? Ummu? Umi. Al-ummu apa? Mama. Mom. Ibu. Atau terkadang diartikan induk. Pokoknya itu. Kitab al-um bukan kitabnya ibu, tapi kitab induk. Sama. Kitabul bukan kitab buat ibu-ibu. Kitab induk. Karena dari segala perkara ada pembahasan di situ. Kemudian an-nafidatu. Hah? Jendela. Nafidatu itu jendela yang dia bisa dibuka. Kayak gini nih. Kalau nggak bisa syubakun. Syubakun. Ya? Ada? Ini belum seberapa nih bahasa Arab nih. Belum seberapa nih. Masih ada ribuan lagi. Kayak hewan. Unta umur segini ini namanya. Ketika dia ada anaknya beda lagi, nggak ada lagi istilah pakai jamal, nggak ada pakai onta lagi, ada nama tersendiri. Sapi juga demikian, harimau juga ada nama tersendiri, anaknya umur sekian ada nama. Kalau kita enggak kan, lembu, anaknya anak lembu, ya kan? Ada anak lagi, anak lembu juga. Tapi kalau bahasa Arab luas bahasa Arab ya. Bukan sulit tapi luas. Iya. Makanya sebagian orang lari itu bukan karena sulit, karena takut luas. Takut meluas, makanya dia lari. Sebagian ya. An-nafidah, syubak itu, syubak ini jendela kayak apa ya? Kayak di WC itu. Kayak di kamar mandi, jendela yang apa namanya itu? Ventilasi. Itu syubak. Syubak. Atau jendela juga kayak gini, cuma nggak bisa dibuka dia. Ini bisa dibuka kan? Nafidah. Di gedung-gedung, syubak. Atau kayak ventilasi itu kan? Belum, jamaknya belum. Belum. Syubak. Kemudian Bapak lanjut, baca lagi. Ad-darajatu. Sepeda. Kalau tidak ada alifnya itu ad-darajah artinya nilai, ya.
Kalau ada alif di ro itu sepeda. Kalau nggak ada alif, ad-darajah itu nilai. Nilai ujian itu darajah. Makanya perhatikan, saya sering bilang apa? Perhatikan panjang pendek. Mungkin kalau awal-awal bisa dimaklumi lah. Sering yang panjang baca pendek, yang pendek dibaca panjang. Tapi lama-lama jangan lagi ya. Dua panjang tetap dipanjangin. Iya. Karena salah ini, salah baris, salah arti. Dikurangin alif, beda arti, ya kan? Darajah itu nilai atau tingkat. Misalnya kita mau naik pesawat tingkat apa? Bisnis, ekonomi, atau apa? Nah, itu pakai darajah. Bukan masalah alif lamnya. Alif lamnya tergantung kan? Alif, ya, ini alif namanya. Alif ya, bukan hamzah. Kalau hamzah itu dibaca berharakat. Kalau alif tidak berharakat, maka di sini dibaca darajah, bukan darajah. Itu bedanya. Alif dengan hamzah. Kalau di awal hamzah namanya, hamzah wasol. Kalau di tengah berarti alif. Kemudian antum Al-falahu. Nah, al-falahu. Apa al-falahu? Artinya? Hah? Iya, apa tadi? Petani. Petani. Nah, ini juga ada tasydidnya di lam. Kalau tidak ada, artinya apa? Kemenangan. Hayya 'alal falah. Sama tulisannya. Beda apa? Tasydid. Falah petani. Jangan hayya 'alal falah. Khusus petani berarti. Yang diajak. Falah itu keberhasilan, kemenangan. Falah petani. Kemudian lagi? Al-yadu. Ya, ntar. Al-falah itu muzakkar muannas? Muannas? Muzakkar ya. Al-yadu ma makna? Al-yadu. Tangan. Al-yadul ulya khairun. Tangan. Muzakkar apa muannas? Kenapa? Sepasang. Ya. Kalau misalnya ya, afwan ya, qadarullah orang punya satu tangan. Satu tangan lagi diamputasi. Tetap tangannya itu disebut dengan muannas juga. Jangan jadinya muzakkar karena ya, enggak. Karena asalnya dua. Kan? Tetap kembalikan kepada ini. Jangan. Orang mana? Kemudian lagi. As-sallajatu. As-sallajatu. Apa? Ya, freezer ya. Kulkas, freezer. Sallajah. Jiddan. Nah, jiddan apa? Sangat. Ya di akhir ya, di akhir biasanya. Ya, harun jiddan. Baridun jiddan, jahid jiddan. Enggak di awal dia, bukan di awal, di akhir. Jiddan. Jadi jiddan ini sama seperti syukron afwan. Jadi memang fathah dia. Jangan dibaca jiddun. Ya, atau jiddin, tetap jiddan. Nanti kenapa jiddan? Ada pembahasannya.
Ya. Mungkin pembahasan ini di jilid 3 mungkin di Suluh. Kalau kita masih belajar ya, semoga aja masih belajar ya. Syukran afwan. Hah? Syukran. Syukran, afwan. Kan kita nggak baca afwan, syukrun, ya kan? Aidun, bacanya apa? Aidon, juga jiddan, ada jiddun. Memang, ah? Iya, iya. Naam. Apa lagi? Anda segan kadang mau nyuruh siapa kan? Tuh. Apa? Ya, kenapa panjang? Antum baca panjang tadi. Masih panjang. Itu udah si Bolga. Hah? Ya kan masih panjang. Masih. Antum ngerasa nggak masih panjang? Al-mil aqatu. Iya, al-mil aqatu. Sekali lagi. Al-mil aqatu. Muzakkar apa muannas? Ada apa tandanya? Bukan to, ta. Ta marbuto. Ta marbuto bukan to marbutah. Ta ya, huruf ta. Ta marbuto. Ta marbutoh. Marbutoh. Bukan to marbutah. Ta, kan huruf ta. Marbutoh apa artinya? Diikat. Dari kata robato, yarbutu, mengikat. Marbutoh itu isim maf'ul yang diikat. Jadi asalnya kan gini, maftuhah. Kemudian dimarbutohkan, diikat. Diikat. Kalau sudah dibuka, maftuhah. Maftuhah ya. Atau bisa juga nanti disebut tak ini, mil aqatu di taknya ini itu tak taknis. Ya. Tak dalam isim muannas. Nam al ta marbutoh. Toh. Atau bukan juga marbut. Marbut. Karena ta itu huruf itu dalam bahasa Arab dianggap muannas. Maka marbutoh. Bukan ta marbut. Ya. Iya. Lagi. Nah. Al-anfu. An-anfu apa? Hidung. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Kemudian ar-rijlu. Ar-rijlu kaki. Mudzakkar apa muannas? Muannas. Kenapa? Ada pasangan sebelahnya. Nah, ada satu lagi ar-rajulu. Apa arti ar-rajulu? Laki-laki dewasa. Nah, ar-rajulu ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa? Karena laki-laki. Jadi maksud anak itu tulisannya sama, ya. Yang satu rijulu, yang satu rajulu. Ini bedanya mas. Sekali dia kata baru.
Antum misalnya baca kitab. Antum lihat aja maknanya. Ini arah kemana ini? Nah, misalnya telah datang telah datang seorang laki-laki. Nah, Ja'a ar-rajulu. Kamu ja'a ar-rajulu, kakinya aja datang kan mungkin. Ya disesuaikan dengan makna dengan kitab itu. Ya, disesuaikan. Dilihat ke cara keseluruhan. Atau mungkin sedang membahas makhluk gaib misalnya. Ya, bisa jadi itu ja'a ar-rajulu. Dan nggak mungkin ja'at paling pakai ta ta'nis karena dia muannas. Siapa lagi? Apa tadi? Siapa baca? Lagi? Hah? Apa? Al-qahwatu. Apa artinya? Nggak tahu. Kopi. Qahwa. Qahwa itu kopi. Kalau teh, asyayu. Al-qahwa kopi. Qahwa kalau orang Mesir nyebutnya apa? Gohwa, pakai ghain. Mereka qaf itu jadi go, jadi ghain. Kalau jim jadinya go, ghain. Dajajah, dagagah. Ana urid dagagah, urid dagagah. Bukan dajajah. Saya mau ayam dagagah. Ana uridu gohwa. Ya, pakai ghain. Kemudian siapa lagi? Pak Eka. Al-Qidru. Apa artinya? Itu, Qidru itu. Bukan antum Pak itu yang belakang. Panci. Panci, kendi, panci. Nah, al-qidru mudzakkar apa muannas? Kenapa? Bukan, ini beda deh. Ini beda sendiri deh. Qidru itu muannas. Muannas. Kenapa? Enggak kan udah Ana sebut. Apa? Sima'i. Ingat aja Sima'i, ya. Nah. Sima'i berarti kita dengar dari orang Arab. Mereka nyebutnya dengan muannas. Pakai dhamirnya muannas. Isim isyarahnya muannas. Nah, berarti jadinya al-qidru itu muannas. Hadhihi qidrun. Nah, berarti qidrun itu apa? Muannas. Dari orang Arab. Ya. Qidru itu muannas, sima'i. Nah, kalau fa'il fa'e. Iya. Orang itu begitu belajarnya. Pakai rumus. Karena mereka tujuannya itu. Tujuannya bukan untuk memahami, bukan. Memang itu tujuannya. Tujuannya memang untuk rumus. Jadi untuk paham itu mereka kesekian itu. Paham kitab itu sekian. Kita kan wasilah aja nahwu ini. Enggak kita enggak didalami, enggak di ini pakai rumus, enggak ada. Itu ribet namanya. Menyusahkan diri. Ya? Menyusahkan itu. Kemudian lagi al-famu apa? Mulut. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Mulut ya, ini mulut. Asyayu
Itu ada ya, ada titiknya itu. Asyayu apa? Hah? Teh, ya. Kopi, qahwah, syai, asyai. Qahwah ma'asyai. Teh, kopi. Jarang kan? Ada. Kemudian satu lagi. Syari'un. Sebelumnya ada syari'un. Syari'. Ada? Ada syari'. Apa? Jalan. Ada syari'un. Cepat. Cepat. Syari'un cepat. Express. Syari'un. Asri. Sur'ah. Itu kan? Syari'un cepat. Kata sifat. Syari'. Nah, kita sudah selesai bab ke-6. Ini gimana? Gimana? Lanjut. Apa maksudnya 3 bab lagi? Apa itu? 3 apa? 3 bab lagi? Enggak. Nanti bilang apa tadi? Siapa tadi bilang? Oh, Anda dengarnya 3 bab lagi. Enggak, ini gimana nih? Lanjut. Stop. Stop aja dulu ya. Iya, tanggung nih. Iya, lumayan nih. Simai tadi mana hafal? Maksudnya? Dihafal atau ada dihafal. tanda-tandanya? Kita lihat nanti, Misalnya isimnya mudzakkar, kemudian tiba-tiba pakai dhamir atau isim syarah muannas. Kita cari nanti. Misalnya kita lihat di syair misalnya. Itu biasanya di syair munculnya. Atau di Al-Qur'an. Atau di hadis misalnya. Nah, kita sesuaikan, kita cari nanti. Berarti ini sudah pasti muannas. Nah, kita cari lagi di kamus. Nah, kita cari di Mu'jam carinya, bukan kamus Arab Indonesia, bukan, di Mu'jam. Cari di Mu'jam. Ada kamus memang bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab. Nah, itu detailnya. Baru. Jadi munculnya simai itu dari syair. Dari syair atau dari Al-Qur'an atau dari hadis. Syarat ini ada yang hilang. Ada yang hilang? Kita kan ada yang hilang. Bahasa udah. Wallahu alam ya. Siapa itu? Bahasa kita apa dihilangkan? Istilahnya dulu kan